Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Anda semua. Sekarang saya akan membagikan bagian dari tips and trick lulus Cerdas, yaitu 7 aksi lulus Cerdas. Sebelum kita mengetahui 7 aksi lulus Cerdas, kita lihat kembali untuk proses sertifikasi dosen tahun 2017 yang datanya sebagai berikut jadwalnya. Data D3 diunggah tanggal 5 April. Ini sudah Bapak Ibu yang sudah masuk di daftar D3, saya ucapkan selamat dan selamat mengikuti proses Cerdas dengan baik. Kemudian poin 2, ini baik perguruan tinggi negeri, Kopertis maupun kementerian lain melakukan verifikasi data D3 antara tanggal 5 April sampai dengan 19 April. Ini juga sudah terlaksana. Selanjutnya penetapan data D4, ini diunggah pada tanggal 20 April. Ini juga sudah terlewati ya, jadi mungkin di tempat Bapak Ibu baik di PTN maupun di Kopertis bisa dicek di website resminya, di website resmi Kopertis ya. Di sana apakah sudah ada pengumuman untuk data D4 atau belum. Kemudian biasanya ketika data D4 ini sudah ada, maka Bapak Ibu atau mungkin dari pihak perguruan tinggi Bapak Ibu nanti diminta untuk mengambil akun login ya, akun login pada halaman Cerdas di www.cerdas.ristekdikti.go.id. Oke, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun login tersebut, maka selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti proses yang dinamakan penilaian persepsional. Ya, ini dari tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei ya. Jadi ini Bapak Ibu harus segera memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan akun login tersebut. Jadi nanti akan mendapatkan akun login sekitar 10 akun. Yang pertama adalah akun login untuk Bapak Ibu sendiri. Kemudian akun login untuk 5 mahasiswa, kemudian 3 rekan sejawat dan 1 atasan ya. Kayak untuk penilaian persepsional di mana hubungannya nanti dengan nilai gabungan sudah saya bahas di bahasan sebelumnya yang ada di live atau siaran langsung yang saya lakukan dengan judul menghitung NGB. Bapak Ibu bisa cek di status sebelumnya. Kemudian setelah selesai melakukan penilaian persepsional ini, maka kemudian yang dilakukan adalah penetapan data D5 ya. Ini diunggah pada tanggal 5 Mei 2017 ya. Semoga bisa tepat waktu ya untuk pengunggahan ini ya. Kemudian poin 6, DYS ini dosen yang sertifikasi ya, melakukan pengisian validasi deskripsi diri dengan pengajuan portofolio dari tanggal 6 Mei sampai dengan 14 Mei ya. Jadi memang kalau kita lihat ini proses di tahun 2017 ini agak berbeda sedikit dengan proses Cerdas di tahun 2016 atau tahun-tahun sebelumnya, di mana penilaian persepsional ini dibedakan dengan penilaian deskripsi diri ya. Di tahun sebelumnya ini langsung jadi satu ya.
untuk waktunya juga jadi satu, tapi di tahun 2017 ini dibedakan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pengajuan portofolio atau deskripsi diri, ini rentannya sangat sedikit ya menurut saya, 6 sampai dengan 14 Mei ya. Jadi sekitar 8 hari ya, sekitar 8 hari. Maka Bapak Ibu menurut saya ketika sudah melakukan penilaian persepsional sudah selesai ya. Kalau penilaian persepsional saya kira cepat ya, karena hanya centang-centang saja. Ketika sudah selesai, maka saran saya Bapak Ibu bisa segera menulis deskripsi diri atau portofolionya. Silahkan diketik dulu seperti itu. Oke. Ketika selesai semuanya, maka selanjutnya adalah proses penilaian portofolio. Ini tanggal 22 Mei sampai dengan 5 Juni. Ya. Ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai penilaian. Nanti ada asesor ya yang bertugas untuk menilai portofolio Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu yudisium nasional ya. Jadi ketika dari penilaian portofolio tadi dinyatakan lulus, maka akan dilakukan yudisium nasional. Ini proses akhir, artinya untuk proses penilaian Serdes yang Bapak ikuti. Ya, setelah itu nanti baru ada pengumuman ya, baik pengumuman di ini ya, biasanya umumnya adalah pengumuman di akunnya ya. Jadi login, nanti dilihat hasil Serdesnya, maka akan muncul apakah Bapak Ibu lulus atau tidak lulus ya, atau belum lulus ya. Ya, saya doakan kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti proses sertifikasi dosen atau proses Serdes di tahun 2017 ini, semoga bisa lulus semua dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk proses 7 aksi lulus Serdes ya. Oke, yang pertama ini siapkan semua data ya, kemudian Anda scan ya. Jadi siapkan semua data yang Anda punya. Apa sih datanya? Ya tentunya data tentang Tridharma perguruan tinggi ya, mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, juga lain-lain atau unsur penunjang. Siapkan semua datanya dan scan ya, minimal nanti dari data tersebut atau dari sertifikat-sertifikat yang ada, nanti Bapak Ibu bisa memulai untuk menulis deskripsi diri, tentunya dengan runtut dan baik. Selanjutnya buat website atau e-learning ya. Jadi memang salah satu poin yang ada di deskripsi diri atau penilaian portofolio itu bahwa seorang dosen ini harus istilahnya kekinian ya, kekinian atau memanfaatkan ICT, Information and Communication Technology ya. Jadi memanfaatkan ICT dalam proses pembelajarannya ya, atau dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sehingga menurut saya 7 aksi lulus Serdes ini, selain yang pertama tadi menyiapkan semua data disegani, kemudian yang kedua ini adalah membuat website atau e-learning. Ya, artinya website ini adalah website Bapak Ibu sendiri ya, dimana memang di sini website ini Anda gunakan untuk proses pembelajaran di perguruan tinggi, tentunya agar bermanfaat bagi mahasiswanya ya. Jadi salah satu untuk poin penting ketika seorang dosen memiliki sebuah website, maka dia sudah tidak terpengaruh atau tidak ada jarak waktu ya, jadi semuanya bisa masuk di sana. Si mahasiswa ini juga dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi yang datang dari Bapak Ibu selaku dosen. Oke, yang ketiga ini sebar kegiatan yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan, sebar pada website, portal atau berita ya.
ketika Bapak Ibu umpamanya melakukan kegiatan apapun itu, silakan artikelnya atau apanya itu disebar di website portal berita, atau minimal ya Anda letakkan di website pribadi Anda ya, yang poin 2 yang sudah dibuat. Oke, yang keempat, ini hitung semua nilai dan lakukan pengawalan ya. Ini poin 4 ini sudah saya bahas mendalam di menghitung NBB itu. Jadi dihitung semuanya, dihitung nilainya yang baik dan dilakukan pengawalan agar pengisian itu dapat lancar dan baik. Nah, kemudian poin 5 ini isi apa adanya, adakan yang belum ada ya. Jadi artinya kita harus mengisi apa adanya. Jadi ketika pendidikan, pengajaran, penelitian, mengambil surat apa adanya, tulis saja ya. Ketika memang nanti dirasa kurang ya, adakan yang belum ada itu ya, segera saja diadakan yang belum ada. Mungkin pengabdian masyarakatnya kurang ya, adakan saja. Atau mungkin di karya ilmiahnya kurang ya, adakan saja segera, mumpung masih ada waktu ya, masih ada waktu. Umpamanya contoh ya, untuk penelitian itu ya aman, angka aman 2 memang, tapi menurut saya lebih aman angka 4 lah. Jadi minimal ada 4 penelitian itu sangat bagus ya, atau 4 penelitian di jurnal maupun di seminar nasional ya, maupun seminar internasional mungkin itu sudah sangat bagus ya. Jadi kalau seumpama sekarang masih sangat minim umpamanya 1 penelitian atau mungkin 2 penelitian ya, segera saja ya. Mungkin Bapak Ibu punya karya ilmiah yang belum dipublikasikan atau belum dipublish ya, segera saja dipublish. Minimal sekarang ketika publish nanti minimal ada surat penerimaan yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan atau bukti ya, atau bukti seperti itu, termasuk buku ajar atau buku referensi ya, segera diadakan ya, tinggal dijilid saja, diperbaiki yang baik ya. Jadi seperti itu. Ketika memang itu sudah ada, maka Bapak Ibu berhak untuk mengisi hal tersebut di deskripsi diri. Jadi isi apa adanya ya, dan isi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi bukan isi apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Umpamanya ini kan masih akhir di bulan Mei ya. Ini masih ada waktu lah sekitar seminggu atau 2 minggu. Umpamanya wah ternyata saya tidak punya buku ajar nih. Ya segera saja di referensi-referensi ada segera dibukukan, dijilid, sudah jadi buku ajar ya, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu memiliki buku ajar lah, ini nanti ditulis ya, seperti itu. Jadi memiliki buku ajar ya. Selain nanti memang Bapak Ibu harus membuat dia jadi PDF ya, karena nanti ada proses uploadnya. Jadi ada menu untuk upload bukti-bukti, baik buku ajar, buku referensi, seminar nasional, jurnal dan lain-lain seperti itu. Jadi poin 5, 7 aksi lulus terus adalah isi apa adanya ya. Kalau apa adanya ini dirasa kurang ya, segera adakan yang belum, mumpung masih ada waktu. Oke. Kemudian yang poin 6 adalah buat deskripsi diri sendiri dan tulis deskripsi diri itu dengan hati Bapak Ibu ya. Jadi menurut hemat saya, untuk deskripsi diri ini Bapak Ibu tulis sendiri dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan copy paste atau nyuruh orang lain untuk menuliskan ya. Jadi menurut saya deskripsi diri ini ditulis sendiri ya, tentunya diawali dengan bismillah dan seterusnya, berdoa ya, sambil kemudian menulis deskripsi diri ya, bagaimana nanti
tulisan ini ya Anda tulis dengan hati sehingga bisa nantinya nembus hatinya asesor atau nembus hatinya si penilai ini ya, seperti itu. Ini penilaian deskripsi diri, jadi buat sendiri, bersifat on text review ya, jadi nanti asesor yang akan menilai, kemudian dinilai yang desain ya eksplisit, bukan yang desalon implisit ya. Jadi deskripsi diri ini tulis yang memang benar-benar eksplisit ya, yang sudah ini ya, apa namanya, tidak ambigu atau tidak menemukan pertanyaan baru, atau ya, yang harus eksplisit ya, yang nyata gitu ya, jadi yang langsung saja disampaikan gitu ya. Oke, dinilai kontekstualnya, diperhatikan situasi dan kondisi DS, yang penting aktual gennya. Jadi munculkan deskripsi diri itu memang Bapak Ibu ini adalah memang benar-benar dosen dan layak untuk mendapatkan sertifikasi dosen dan bisa disebut sebagai dosen profesional ya. Untuk hal tersebut sudah saya bahas mungkin di posting sebelumnya, ada jurus memantaskan diri ya, atau di channel Telegram saya itu juga ada untuk jurus memantaskan diri ya, di Telegram ya. Bisa dicek di bit.ly itu /info serdos ya. Ketika Anda klik itu atau ketik itu, nanti akan masuk ke linknya Telegram ya, Telegram info serdos ya. Ya, di sana ada share materi dari saya yang berjudul jurus memantaskan diri. Oke, kemudian yang selanjutnya, dalam menyusun atau menilai gunakan selalu acuan rubrik penilaian ya. Jadi itu deskripsi dirinya, ada acuannya juga, bisa dibaca di buku panduannya. Kemudian ini ya Bapak Ibu, saya memberikan tips ketika membuat deskripsi diri ini, sebisa mungkin Anda berikan di situ adalah tautannya atau link yang mengacu pada apa yang Bapak Ibu tulis. Contoh umpamanya Bapak Ibu menulis ketika saya mengajar saya menggunakan e-learning umpamanya, maka sertakan di situ e-learningnya alamat apa, umpamanya www.elearningco.com umpamanya, seperti itu. Atau ketika Bapak Ibu menyampaikan di situ bahwa Bapak Ibu pada tahun 2015 semuanya mengikuti seminar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran umpamanya. Coba cari berita tersebut di mana. Umpamanya ada dicontohkanlah di koran 123.com umpamanya, di sana memang ada berita yang memberitakan kegiatan Bapak Ibu tadi ya, itu langsung aja dimasukkan di situ. Jadi pada tahun 2016 saya mengikuti seminar untuk peningkatan kualitas dosen, linknya di sini umpamanya. Kalau tidak ada linknya bagaimana ya, kembali ke poin sebelumnya ya, buat website itu tadi. Jadi Bapak Ibu ya harus memiliki website ya, sehingga kegiatan-kegiatan tadi yang tidak punya link Bapak Ibu bisa posting atau bisa letakkan di sana gitu ya. Kenapa? Karena di deskripsi diri itu kan tidak ada gambarnya, tidak ada gambar-gambarnya, bukti-buktinya. Sedangkan si asesor ini atau si penilai ini juga butuh bukti. Ketika Bapak Ibu cuma menuliskan saya tahun 2015 pernah mengikuti seminar dan itu sekedar tulisan ya, kan kurang kuat ya. Ketika Anda taruhlah link di situ ya, beritanya ada di link ini umpamanya, maka si asesor atau penilai nanti akan melihat ke link tersebut dan memang di situ benar ada kegiatan tersebut, apalagi kalau di situ ada fotonya Bapak Ibu ikut di situ ya, jadi lebih kuat seperti itu. Jadi itu saran saya. Jadi memang harus
buat website. Saran saya buat website ya, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir dari 7 aksi lulus Cerdas yaitu baca berulang, validasikan ke teman sebelum validasi sistem, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menulis semua deskripsi dirinya, kemudian sudah mengupload bukti-bukti semua yang sudah ditulis ya. Jadi nanti Bapak Ibu baca ulang lagi, berulang lagi. Ini harus konsisten ya. Jadi harus konsisten, harus nyambung. Jadi mulai dari awal deskripsi diri sampai terakhir ini harus nyambung semuanya. Seperti itu, harus nyambung semuanya dan juga konsisten. Begitu. Jadi baca berulang, baca berulang. Setelah selesai maka validasikan ke teman ya. Jadi minta tolong temannya yang amanah atau yang dianggap bisa, suruh melihat, membaca lagi, mengecek lagi, koreksi lagi, seperti itu. Sebelum akhirnya Bapak Ibu validasi sistem tersebut. Nah, ketika validasi ini sudah Anda lakukan, sudah diklik validasinya, maka tidak akan bisa diedit lagi gitu ya. Makanya ini harus benar-benar fix, harus benar-benar dicek semuanya. Nah, oke. Ketika sudah selesai semuanya, diupload dan sebagainya, maka yang terakhir adalah Bapak Ibu ya harus disimpan ya, deskripsi dirinya disimpan, semuanya di print screen atau di screenshot. Semuanya di screenshot masukkan, semuanya di screenshot masukkan. Ya, termasuk ketika sudah selesai nanti ada di situ ada keterangan berkas lengkap, screenshot simpan. Di situ ada keterangan sedang diproses PTPU. PTPU itu perguruan tinggi pengusul ya, biasanya kalau swasta ya kopertis berarti. Semuanya sedang proses PTPU. Print screen disimpan ya. Kemudian nanti ada keterangan sedang proses dinilai ya, print screen disimpan dan seterusnya semuanya sampai akhirnya memang benar-benar sudah selesai dan Bapak Ibu dinyatakan lulus, maka print screen simpan selesai ya, tinggal nunggu hasil pengumuman resminya ya. Nanti kalau sudah itu maka sudah disimpan semuanya, lega sudah. Jadi intinya semuanya harus ada buktinya ya, seperti itu ya. Pengalamannya seperti kemarin umpamanya ketika overload, sistem overload, kita mau login tidak bisa, wah dakdik dukder. Apalagi seperti kemarin juga ada kesalahan atau error dari sistemnya yang sebelumnya lengkap, kemudian ketika akhir-akhir mau pengumuman itu dicek, loh ternyata keterangannya apa, berkas belum lengkap. Wah ini kan dakdik dukder ini bingung ini ya. Kemarin sepertinya sudah lengkap, tapi sekarang saya cek lagi kok tidak lengkap. Wah ini di mana ini, seperti itu ya. Jadi ya memang kadang sistemnya yang artinya masih ada errornya ya karena overload juga mungkin ya, overload juga. Jadi saran saya semua harus print screen, harus buktinya. Kalau sudah punya enak gitu loh. Jadi ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan, kita pun akan lebih tenang ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu semua, sharing saya tentang 7 aksi lulus Cerdas ya. Silahkan Bapak Ibu baca lagi mulai dari poin 1 sampai 7. Kira-kira mana yang ingin didiskusikan, bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini, atau bisa Bapak Ibu mengikuti diskusi di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp yang sudah yang kita bina di sana. Nanti sama teman-teman lain bisa sering sana, atau bisa juga langsung WhatsApp saya di 082 333 555 786, disampaikan saja. Jadi saya review sedikit ini ya. Jadi yang di 7 aksi lulus Cerdas tadi, poin 1 siapkan semua data dan di-scan. Yang kedua buat website atau e-learning. Kemudian yang ketiga sebar kegiatan yang pernah dilakukan di berbagai media sosial atau di berbagai website portal berita. Kemudian yang keempat hitung semua nilai dan lakukan pendampingan atau pengawalan. Yang kelima isi apa adanya ya, dan adakan yang belum ada. Poin 6 buat deskripsi diri sendiri, tulis dengan hati sehingga
biar nanti bisa merasuk ke hati asesornya atau penilainya ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu dibaca berulang-ulang, kemudian setelah selesai validasikan ke teman oke, baru Anda mungkin bisa dibaca lagi dan akhirnya Anda validasi ke sistem seperti itu ya. Itu tadi 7 aksi lulus Cerdos. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata saya yang mungkin kurang tersusun atau kurang berkenan ya. Saya doakan semuanya Bapak Ibu dosen yang mengikuti proses Cerdos ini dapat diberikan kelulusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.